Pokoke kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah. Nah ilmu kula niku orisinil. Allah niku gak ada adat, gak ada sunnah lah dalam bahasa Quran niku. Perkara iku ana alamate. Dadi misale ana mendung alamate napa udan. Terus Allah niku nggih damel sistem. Misale huwallazi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu, itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya memang begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Di kula terangno nggih cara mazhab Abu Hanifah banyu iku ora iso najis. Wis pokoke banyu iku nyucekno dadi ora iso napa? Najis. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu air yang tidak sampai 2 kolah. 2 kolah niku ukuran 1/4 itu sekira-kira 1 meter persegi. Berarti kiri kanan atas bawah niku napa? 1 meter niku pun 2 napa? Kula. Niku nak cari Imam Syafi'i jika air sebelum 2 kula itu kena najis sedikit rubah atau tidak rubah najis, nggih. Tapi kalau terlalu banyak meskipun kena macam-macam tidak napa? Tidak najis. Terus ila mata ghayyara kecuali yang rubah. Di misalnya ada limbah, ada kubangan besar gitu yang beribu-ribu liter, tapi kok warnanya sudah warna coklat, ya kayak tinja macam-macam itu dihukumin apa? Najis. Tapi wis macam-macam malah mazhab dalam air. Tapi saya pastikan itu mazhab ulama. Saya pastikan itu mazhab ulama. Kalau teks hadisnya begini nih, monggo nak jenengan ape latihan ijtihad, kok menyesatkan ya ora apa-apa, sementing ini latihan. Jadi di Madinah, ini hadis di Musnad Ahmad. Di Madinah itu ada sumur, bukan sungai loh. Saya ulang lagi sumur, bukan sungai. Kalau sungai itu konotasinya kan luas, panjang, mengalir. Ini sumur, bener-bener apa? Sumur. Sumur, ya gedene sumur enggak sepiro. Nabi itu wudu di situ, terus diingatkan ya Rasulullah, itu sumur dulu zaman sebelum engkau datang, sebelum ada Islam di sini, dipakai pembuangan jifah batang anjing dan nyuwun sewu kotoran orang haid. Ya kotoran orang haid. Terus saat itu Nabi ngendikan alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi yang namanya air itu menyucikan. Tidak pernah bisa kena najisnya. Alma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus Nabi wudu. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu sampe rasa bojiro-jiro no. Alhamdulillah hadisnya ngono. Ya kan ya, paham kan ya? Mana nek sampean ditangkleti. Kulon sering ditanya sama orang-orang Jakarta, "Gus, saya ini punya air langganan PDAM. Itu dikelola dari sungai ini. Padahal sungai ini mulai tinja sampai sapi tank macam-macam ya ke situ semua, Gus. Terus gak baunya karena kaporit. Itu gimana itu, Gus? Suci ndak itu? Terus saya tanya, lah kamu pakai ndak? Ya sudah pakai, tapi tetap tanya hukumnya. Itu kan seperti yang di Jakarta itu kan misalnya yang diolah itu kan sungai macam-macam tuh, Gus. Lah itu yang limbah keluarga ya kalau untuk nyuci piring nggak apa-apa. Sapi tank macam-macam kan ke situ juga. Ya kan ya, cara kok istihad ya. Karena kalau menurut Syafi'i 2 kolah pun tidak ada pengaruhnya kalau terlalu banyak apa? Bahan yang apa? Najis, yang limbah itu yang najis. Ya jelas najis ya. Kalau teletong sapi kan ijek ono intikal madhab Rasul Makul Tohir. Kotoran hewan suci itu suci, masih banyak mazhab yang mengatakan bahwa kotoran barang suci itu suci, masih bisa intikal. Kalau kotoran manusia itu lebih kriminal, enggak ada mazhabnya itu.
Jadi kotorane wedhus iku ana ulama sing darani suci, tapi nek kotorane ruhin gak ono. Nah, itu kan repot. Makanya kata sebagian ahli hadis, sebaiknya hadis itu tidak usah diistihati, pokoknya Nabi ngendikan begitu gitu. Ya sudah orang terus ya sudah begitu. Paham gitu. Terus seperti di sini misalnya yang di sini Gajah Wong itu kan atasannya sana mulai kali Code kan wong macam-macam. Mulai wong buang kotor air besar, air kecil kan lewat semua. Macam-macam. Makanya masalah air itu pokoknya sifatnya air itu ma'an tahura, sifatnya air itu mensucikan. Mensucikan itu dua dalam mazhab Syafi'i itu. Air dan tanah. Ya, air dan tanah. Terus sama Abu Hanifah ditambah satu. Ini kalau sampai coba tidak apa-apa, api. Makanya kalau ada boto, coroknya apa Mus? Boto ya. Boto bangunan apa? Boto. Itu kan kebanyakan kan kadang kan tipak buahan pletong itu kan dia. Terus dipakai boto. Dicampur-campur, diulet-ulet. Terus jadi apa? Boto. Cara mazhab Syafi'i tetap najis, dipakai masjid tidak bisa karena sebagian bahannya dari apa? Najis. Cara mazhab Hanafi suci karena sudah dibakar. Karena api itu termasuk alat mensucikan. Alasannya Imam Abu Hanifah, orang yang fasik-fasik itu nanti disucikan pakai api neraka. Berarti api itu bagian dari alat mensucikan. Jadi misalnya Ruhin mau sholat dibakar, sholat suci gitu. Karena api itu mensucikan. Buktinya orang-orang yang masuk neraka nanti sebelum masuk surga kalanya kan disucikan dengan api. Mana ada di neraka disucikan pakai air? Artinya kalau ada batu bata itu yang dipakai dari najis ya kemudian dibakar itu berarti cara mazhab Hanafi suci. Alhamdulillah tuh. Jadi kita bikin masjid nyaman karena bahannya dianggap apa? Suci. Lewat apa? Lewat apa? Api tadi dia dibakar. Tapi yang ngeri ya. Nggih. Ben sampean ngerti mazhab gitu. Terus saya memang tak niati setiap saya ngaji entah 1-2 tak sisipkan hukum fikih karena fikih ini yang kita alami keseharian. Nggih, fikih ini yang kita alami napa? Keseharian. Makanya saya minta teks hadis tadi jangan rubah. Pokoknya ada sumur loh tidak sungai. Sumur itu kan airnya tenang, tidak ngalir. Nyatanya Rasulullah sudah dilapuri. Ini batang-batang anjing dan bekas orang-orang haid, kotoran haid itu dibuang di situ ya Rasulullah. Terus Nabi menjawab, alma la yunajjis alma utahurun la yunajjisuhu syai'un. Terus orang-orang Syafi'iyah mentahmilkan dalam bahasa ijtihad itu dianggap itu mungkin sumurnya terlalu besar dan airnya terlalu apa? Banyak sehingga kotoran-kotoran itu tidak merubah warna. Tapi kata yang lain-lain masa yang bener aja gitu, masa banyu diam dimasuki kotoran gitu tidak apa? Rubah. Nah itu ya itulah istihad. Istihad itu ya. Istihad itu guyonannya kan gitu. Pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah mungkin apa? Benar. Karena ya sama-sama mirip-mirip itu untuk menganalisis itu. Yang jelas Allah mensifati air itu ma'an tahura, bahwa air itu punya sifat dasar mensucikan. Wah nek cara kula niku asal tidak terlalu ketok najis ngoten niku. Kaya PDAM ngoten niku, engger gak ambu taek terus gak ambu apa nek suci ngoten mawon. Tapi kan asal usulnya di sana najis gini. Asal usul barang kok repot. Kula sering dibantai tiang-tiang sing terlalu napa was-was. Tapi jelas saya tahu sendiri. Sapi teng itu ngalir ke sungai gini-gini saya tahu sendiri. Tak jawab, saya juga tahu sendiri dari langit itu langsung air turun. Jadi artinya kalau dia melihat sisi najis ke sapi teng, melihat sisi dari gunung Merapi dari langit kan langsung turun. Jadi kalau eling najis ya, tak eling suci ini kan saya gitu. Dia ngilingi yang sisi najisnya dari apa? Limbah apa? Keluarga. Wa anzalna minas sama ma'an tahura. Air itu mensucikan. Nah, terus kedua masalah fikih yang saya jelaskan di sini, tahur itu sifat mubalaghah dalam madhab selain Syafi'i. Saya ulang lagi ya. Kula warai lugat ya. Kalau orang biasa terima kasih disebut syakir, disebut apa? Syakir. Kalau terlalu banyak terima kasih disebut apa? Syakur.
Kalau kadang memaafkan disebut ghafir, orang yang memaafkan. Kalau sering memaafkan disebut ghafur. Jadi dalam disiplin lughat, kalau wazan fa'ul itu berarti menunjukkan terulang-ulang. Paham nggih, Pak? Apa? Terulang-ulang. Sehingga mazhab selain Syafi'i mengatakan air satu ciduk kan ya. Dipakai wudu, setelah itu mustakmalnya dipakai lagi boleh. Mustakmalnya dipakai lagi boleh. Alasannya fa'ul itu mubalaghah gitu loh. Jadi sesuatu yang terulang. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tohur itu kan wazannya fa'ulan. Tohuran berarti wazannya fa'ulan. Fa'ulan itu berarti ikut wazan mubalaghah. Kalau ghafir mengampuni, kalau ghafur sering mengampuni. Syakir terima kasih. Kalau syakur sering terima kasih. Berarti kalau tohir suci, kalau tohur sering mensucikan. Nah, makanya selain Syafi'i mengatakan air asal suci mensucikan dipakai berkali-kali tetap suci mensucikan. Artinya ada mustakmal, ya, ada apa? Tapi kalau dalam mazhab kita kan sekali bekas wudu mustakmal, bekas junub mustakmal karena sudah pernah dipakai sesuci. Nah itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sama nanut di soalnya kalau cerita sama nak kedesek nganggo sing gampang mawon. Jadi gampang kan. Ya masuk akal karena memang wazan fa'ulan itu untuk litakrir tadi, untuk mengulang kayak ghafir nyepuro, ghafurun sering nyepuro. Paham ya? Makanya orang itu kalau zalim itu ya zalim, kalau zalum banget zalime. Makanya disebut Quran wa kanal insanu zaluman jahula. Zalim itu zalim biasa, zaluman banget zalime. Jahil itu goblok biasa, jahulan banget gobloke. Berarti kalau tohuron banget nyuciin berarti diulang-ulang. Makanya mazhab lain mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Dan saya kadang ya intikal mazhab begitu. Nah intikal gimana? Coba kalau di hotel itu mustakmal. Hotel itu kan kotaannya cilik toh kan. Tahu nggak hotel mari ruhen. Kotaannya cilik. Terus kalau kita misalnya junub atau apa pakai ciduk itu kan tetap nyiprat tomus. Nyiprat kena banyu di kotak yang cilik. Jadi kalau gak intikal mazhab pusing kan kita. Iya kan? Terus kemudian intikal lah suci guys. Takoki pangeran, kok mbok bolak-balik intikal mazhab Gusti. Jare sapa jare Gus Pak takoki. Lah kowe muni kowe kok ora takoki malah pusing. Kayak Mbah Khalil Bangkalan itu. Kalau nalkin mayit itu masyhur Mbah Khalil Bangkalan. Tidak nalkin mayit itu. Yo kan yo, aku sibuk urusanku akeh. Takoki malaikat ngenteni Mbah Khalil. Tinggal mire. Sing ngono tok. Nalkin meneh. Yo ciyo, soalnya nak takoki malaikat marabbuka manabiuka ngenteni ketuane. Maksudnya ngenteni dekne. Ya sudah ditinggalin. Ya orang ditakoki wong dekne orang kabudut. Pokoke diwarai kabeh. Nah, terakhir beliau rodok modern. Ngenteni ketua rombongan pokoknya. Jadi nanti yang jawab itu ketua rombongan. Tapi aja tiru kan ngono takoki malaikat ngentosi Gus Pak. Aku teko tutuki mawon Gusti. Sewan. Yakin mugorokin ngomong ngoten kula ngomong kan nangkir. Kamu tahu kan tugas standar Anda apa? Ya tugas standare mung kan nangkir nutuki iku. Biasa wae. Biasa nutuki takkan apa? Nah itu mungkin bagian guyone wali ku jek mungkin. Kadang orang itu engkar ndak bisa. Yaitu tadi piye wae resmi teknya Allah tu yaumana kullu unasim bi imamihim. Nanti manusia dipanggil itu per ketuanya. Bukan per individu kesuwen. Jadi ada teori itu yang mungkin benar. Teori itu yang mungkin benar karena kita nanti di mahsyar juga dipanggil ketuanya dulu. Jadi ya ma'asyarus Syafi'iyah, terus Imam Syafi'i disuruh maju ya ma'asyarul Malikiyah. Karena ketua ini nanti yang menciptakan mazhab. Karena ada pepatah an-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu ngikuti tradisi ketuanya. Lagi coba orang Indonesia mbok bodoh mbok ora, mbok pinter mbok ora, nggak Abu Bakar ya radhiyallahu anhu. Coba kalau tradisinya Syiah, mungkin Abu Bakar laknatullah alaih kan gitu. Ya kita tidak tahu begitu. Akhirnya kita ketiban apik karena menghormati apa? Sahabat. Artinya ketua itu penting, menciptakan suasana ketua itu penting. Coba kalau tanpa ketua, mungkin kita tidak punya tradisi. Makanya dipanggil itu ketuanya. Paham? Makanya sampean milih ketua itu yang benar.
Setidaknya orang ikhlas, misalnya rapati bener, penting ini ikhlas. Ngeri itu kalau pas sampean dipanggil nunjuk ketua itu, kemudian ketua partai, wah panggil pangeran bingung sampean. Ketua sopo nyebut ketua partai. Ketuane partai dia celuk pangeran Melayu. Wah, ngadepi pangeran meriang tetep. Paham ya? Jadi nanti sampean itu ditanya itu lewat nopo? Lewat nopo? Ketua. Terus ketua nanti itu ngecek ada nur yang dipakai alamat dia ngikut tindak. Nah, yang paling ngeri ya termasuk Rasulullah. Rasulullah itu nanti pakai standar itu. Inna umati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Itu kan ada tanya jawab sama sahabat. Kata Rasulullah, kamu tidak usah khawatir kalau saya meninggal. Meninggal saya itu baik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Saya hidup di antara kalian ya baik, setelah saya meninggal juga baik. Ya Nabi ya unik. Amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Kalau saya masih hidup berarti saya bisa meneladani kamu melakukan beberapa sunnah, beberapa tradisi. Sunnah itu tradisi. Jadi orang kudu artinya sunnah itu wajib atau sunat. Buktinya di Quran ada sunnatallahil latif sunnatullah fil ladzina khalau min qabl. Jadi sunnahnya, tradisinya Allah menghukumi orang-orang dulu. Itu bisa orang benar, bisa orang tidak apa? Benar. Kata Nabi, kalau saya masih hidup, fali asunna lakum asunan, saya bisa mentradisikan kamu beberapa sunnah, bisa wajib, bisa sunnat. Wa amma wafati ya khairun lakum. Kalau saya sudah meninggal nanti juga bagus. Mergo aku nak SK pundhut dari Nabi, aku jejer pangeran. Dadi nak roh kowe apik, saya muji Allah, nak roh kowe elek, langsung saya minta ampunan kepada Allah. Dan semua umatku nanti diampuni. Terus Nabi mulai menangis, tapi ada beberapa masalah. Ketika orang-orang itu ternyata umatku, mau saya ajak ke surga, kata Tuhan, kata Allah, innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka ini bikin aturan aneh-aneh setelah kamu Muhammad. Terus aku suhkon ya sudah kalau gitu tak tinggal ke surga, tidak ikut masuk surga. Nah kemudian ulama berdebat ahdatsu itu apa? So, ada yang itu bid'ah gitu, macam-macam. Kalau ulama Sunni ahdatsu itu ya bid'ah ibadah mahdhah. Jadi misalnya orang melakukan sholat zuhur kok 6 rakaat itu kan wong nganggur papat es kesel kok malah muni 6 itu tuh. Utawa duhur kok mau 3 rakaat itu kan ya itu bid'ah. Karena ibadah mahdhah. Tapi kalau masalah sosial itu fleksibel. Fleksibelnya adalah misalnya dulu Nabi naik unta, orang yang anti bid'ah juga naik Innova. Padahal dulu naik unta. Orang-orang yang poligami itu ya tidak nunggu istri pertama mati. Padahal dulu Nabi poligami setelah Sayyidah Khadijah meninggal. Ya mereka baik-baik saja. Alasannya poligami sunah Rasul. Padahal nak detailnya sunah Rasul poligami setelah istri pertama meninggal. Jadi kayak Ruhin itu belum boleh. Istrinya kan masih hidup 2 dia. Nah, bahkan artinya kalau sampean memaksakan gitu. Sampean kalau enggak percaya saya bacakan ayat. Wal khailah wal bihola wal hamira litarkabuha wazina. Kamu bisa naik kuda, naik onta, naik himar. Setelah kamu naik dan kamu tenang di atas punggungnya, litas tahu ala zuhuri, sumatas kuru ni'mata rabbikum, idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu mukrim. Artinya ketika kita naik onta zaman dulu dan tagnya memang onta, itu terus kamu baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Apakah sekarang kesunatan baca itu kalau yang ditumpai onta, sehingga kalau yang naik Innova tidak usah baca itu gitu. Wah, aku numpakku ora onta kok, dadi ora usah maca subhanalladzi apa? Sakhkhara lana. Dhisik Nabi maca iku mergo numpake onta. Ya ngajak goblok bareng to, mosok tepuk kanthi begitu tuh. Makanya sensitif, bakas bid'ah ndak itu sensitif, enggak usah dibahas, biasa saja. Nek senak ra cocok ya diem aja. Sudah sebenarnya nara cocok kalau sampai ngelakoni tapi tidak usah komentar karena jelimet. Saya pernah ditelepon orang dimaki-maki orang Sidoarjo, padahal orang Jawa Timur, ya aneh. Kan ada orang matur Rasulullah namanya Abdullah bin Amr. Ya Rasulullah saya ini kuat
Kuat puasa terus, kata Nabi jangan puasa 1 bulan 3 hari saja itu sama dengan 1 bulan penuh karena 1 puasa sama dengan 10. Masih balelo terus termasuk menyangkut Quran. Ya Rasulullah saya ini tiap hari khatam Quran, jangan 1 bulan sekali saja baru khatam. Enggak ya Rasulullah saya ini ingin sering khataman. Ya sudah kalau gitu seminggu sekali sab'al layal. Saya lebih kuat ya Rasulullah 3 hari. 3 hari saja khatam sekali. Iqra'hu fi salasin kata Nabi. Ya Rasulullah saya lebih kuat ketimbang itu. Tidak ada yang lebih baik ketimbang itu kata Nabi. Kemudian orang itu anti semaan karena semaan itu kan 1 hari khatam. Paham ya? Maksudnya hadis tadi yang di Bukhari dipakai dalil anti apa? Semaan karena semaan itu 1 hari apa? Khatam. Lewat telepon pertama lewat santri saya terus lama-lama lewat telepon. Terus saya tanya, kamu bacanya hadis kira-kira sama saya banyak mana? Kayaknya banyak jenengan. Terus saya tanya, betul Nabi menyuruh khatam tiap 3 hari? Ya. Betul Nabi nyuruh khatam tiap 1 bulan? Ya. Ya sudah lakukan saja. Anda sering enggak khataman tiap 3 hari? Enggak pernah, setahun aja enggak mesti. Lah iya kalau Nabi melarang baca Quran tiap hari kamu setuju, tapi Nabi nyuruh tiap hari khatam kamu tidak setuju. Enggak apa-apa, kamu anti semaan enggak apa-apa, tapi lakukan perintah Nabi tiap 3 hari khatam. Menang deh. Lah itu maksud saya. Anda tidak apa-apa milah-milah bid'ah sesuai versi Anda, pemahaman Anda, tapi yang fair. Kalau Anda anti semaan ya harus tiap 3 hari khatam karena dawuh Nabi iqra'hu fi kulli salasin. Enggak juga kan mereka juga orang yang enggak jarang baca. Jarang baca apa? Lah itu enggak fairnya di situ. Makanya nggih biasa mawon. Cuman semaan apal Quran wis semaan. Nah apal Quran ya wiridan, malah lucu to apal Quran kok semaan. Ya yes, ngono ae apal ya nyemak kan, ngono kesel ya mulai. Timbang nyemak sampai gremeng. Bariku mangan entek akeh kan malah lucu. Wong nyemak yo do kurang ajar. Jajal kok nyemak ki delok ngarep mbek guri tok, gres kebar ya wis. Aku serah kelakuane wong nyemak. Kan dekne ra apal kan yo. Biasane nyegat guri to. Wong agar gurine kembar pojok ya. Wis. Mau agar gurine pojok kembar. Ya sing semaan akhire pinter sing maca kembar gurine. Paham gitu terus pau gitu tohuron gitu tak latih memahami Quran secara luwat. Quran bagaimanapun bilisanin arabiyyin mubin. Ada ulama yang berpendapat tohir itu dimubalaghahkan tohur seperti ghafur, syakir, syakur. Sebab itu menurut mazhab ini tidak ada air apa musta'mal. Tapi kita biasa mazhab Syafi'iyah apa? Ada apa? Ada musta'mal. Itu masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah ijtihadiyah. Kalau masalah ijtihadiyah tadi pendapat saya benar mungkin salah, pendapat Anda salah tapi ya mungkin benar itu. Wa anzalna minas sama ma'an tahura mutahhiran tegese banyu iku sing nyucekno. Linuhya supaya maringi urip ingsun. Bihi sebab anane banyu baldatan ing daerah maitan kang mati. Jadi istilah resmine pangeran yo aku nak nguripno bumi iku yo nganggo lantaran banyu. Dadi aja mbok soal pangeran kok butuh lantaran. Waduh repot. Mung Qur'ane pangeran dhewe istilahno aku nak nguripno bumi lewat lantaran banyu. Ya rasa mbok jurok-jurokno. Pangeran kok butuh lantaran. Lah lantaran lah ya iso, tapi nek Allah nganggo lantaran ya oleh ya aja terus Allah kok nganggo wasilah. Wah ya malah kacau. Ora usah ngono-ngono, ora usah mikir. Pokoke Qur'an diwaca ora usah dipikir, mpun ngono. Iman wonten mawon kok repot. Iman kok napa? Kok repot. Linuh ya supaya ngurip-ngurip sapa ingsun bi sebab banyu. Baldatan ing negara atau daerah maitan kang mati. Jadi sampean jangan mengatakan kalau Allah untuk menghidupkan bumi butuh air ya keliru. Allah itu tidak butuh apa-apa, nggih. Allah itu tidak butuh apa-apa. Tapi kalau Allah punya sunnah, punya adat menghidupkan bumi itu pakai air, ya Allah jangan kamu atur. Wong kira pangeran kok ngatur. Itu kan ada cerita di kitab-kitab itu termasuk di Ihya itu. Nabi Musa itu sok dekat Allah. Jadi enggak mau mimik obat. Membuktikan bahwa Allah itu tidak butuh wasilah. Aqaqir itu maknanya obat-obatan yang dari herbal itu bahasa Arabnya apa? Al-aqaqir. Dia setiap konsultasi sama dokter disuruh minum herbal itu.
Enggak mau dia. Enggak, saya akan disembuhkan Allah langsung, enggak usah lewat obat apa herbal katanya. Tiap dokter ditanya jawabannya sama. Oh, dokter goblok. Kamu belum tahu ya kalau Allah itu enggak butuh wasilah. Malah marah-marah dia tuh. Akhirnya dia konsultasi langsung ke Tuhan. Apa betul ya Allah saya butuh minum akokir ya? Terus lah kata dokter gimana? Karena herbal itu fungsinya gini-gini. Terus Musa sing gawe fungsi herbal ngono iku sapa? Nggih jenengan. Lah yo aku gawe fungsine ngono kowe ngombe kok ora gelem, sing gawe ku ya aku. Jadi sing gawe bodrek ku nek kowe ngelu, bodrek mandi sing gawe ku ya pangeran, rumangsamu sapa? Sing gawe ruhe nak bar kelon lega ya pangeran. Mangsamu sapa? Omane bojone ayu kan. Ah, sing wis pangeran ora usah aku isin gengsi, ora usah ngono. Kalau muni elek dibanding bojone ning swarga, nek ning dunya ya ayu, nguruhin ya diselera kok udarane. Paham gitu. Terus itu masalah yang enggak akan selesai ila yaumil kiamah. Jadi ada cara pandang langsung Allah itu ya bisa. Tapi misalnya ada sunnatullah ya jangan kamu tentang. Termasuk Nabi Musa akhirnya Nabi Musa mau minum, setelah minum sembuh. Terus ketika sembuh diberitahu Allah, memangnya kenapa kalau minum obat itu? Obat itu ada khasiatnya yang bikin juga Allah. Kok kamu hindari itu alasannya apa? Wong yang bikin juga Allah. Makanya kalau kamu percaya wasilah, kalau terpaksa percaya, kamu harus yakin bahwa nomor satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu takut orang itu syirik, ya gak apa-apa kamu lawan, harus kamu lawan. Memang selera kamu begitu. Kamu harus tidak usah ikut pakai, wong kamu khawatir, tidak apa-apa. Jadi sing khawatir syirik, ora usah nganggo ali-ali, ora usah nganggo ake. Tapi sing seneng dagangan, yo nganggo. Ora usah jimat-jimatan niati napa booming ngoten mawon niati dak. Kulo nu diakek larang sedurunge rame-rame akek. Bareng akek rame terus mboten kula nggo. Wah, darani murah repot. Nggih kula mboten sombong. Dulu akeknya bapak itu zaman Bapak Sugeng tuh pernah ditawar ditukar mobil. Zaman itu mobilnya harga 60 juta. Dan itu wasiat bapak untuk saya. Saudara saya sepakat itu untuk saya. Dulu kadang-kadang tak pakai. Setelah akek booming terus dikira ini yang gelondongan berapa kilo. 25.000 muruah camah cara Jawa camah tidak pernah tak pakai. Saya yakin ikut turun itu aki-aki yang mahal itu karena dikira yang produk ya yang masal itu yang itu. Paham gitu terus sampean biar tahu duduk perkara ini. Jadi tohur ya tohuron itu sifat mubalaghah. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i tohur itu ismul alat. Jadi tidak maknanya mengulang-ulang sehingga Imam Syafi'i tidak membolehkan wudu pakai air apa? Mustamal. Lah menurut hadis kayaknya benar Imam Syafi'i secara lahir. Karena Nabi ngendikan sisa air wudu itu membawa dosa Anda. Kata Nabi, jika seseorang wudu maka kotorannya keluar dari ajfan, dari pelapuk mata, dari apa sampai keluar dari mimbaini adzofirih, sampai keluar dari bawah-bawah apa? Kuku. Sehingga kalau air ini sudah membawa kotoran dosa Anda, berarti air ini kan sudah menjadi air kotor. Andai kan Anda mukasyafah, maka air ini sudah penuh dengan kotoran. Enggak mungkin air yang sudah penuh kotoran dipakai wudu lagi. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Ya sampean ikut mana ya? Ya gampang kan kalau keadaan normal ya ikut Syafi'i, kalau air banyak, kalau tidak normal ya ikut mazhab yang lain. Kan gampang. Gitu aja kok repot tuh. Ya itu pentingnya orang ngaji ya di situ tuh harus banyak pilihan. HP kartune loro masa mazhab mesti tok. Nah, itu kan gitu. Ya pokoknya gitu. Kalau yang percaya wasilah ya pakai istilah pangeran linuhyabi baldatam maita, ada kata bihi. Allah menghidupkan bumi itu dengan pelantaraan air, padahal Allah tidak butuh perantaraan. Tapi yang anti ya enggak apa-apa. Memang yang percaya wasilah itu ya bahaya juga. Yes, pokoknya yes. Sudah pakai 2 kartu apa susahnya tuh? Ya enggak apa-apa. Asal ada ilmunya. Ya, tidak karena emosi, memang ada apa? Ada ilmunya. Linuhyabi baldatam maita wanus qiyahu lan nyirami ingsun yastawi podo baldatam maita bitakhfif lan takhfif maita maksudnya buatan maita tapi napa maita yastawi podo fi ing dalam
dawa maitan apa al mudzakkar muannas lan muannas. Zakarahu mudzakkarna sapa Allah taala hu ing dawa maitan bi tibaril makani kelawan diitung tempat. Mesti maitan. Wanus kiyahu meniku masalah nahwu. Lan nyiramno ingsun hu ing banyu ailma ategese banyu mimma sing perkara khalaqna kang wis gawe ingsun gawe siraman aman ing pira-pira raja kaya kewan ibilan tegese unta wa bakaronan sapi wa namanan wedhus wa anasiya lan pira-pira manusa kafiron kang akeh. Iki unike Quran, kadang kewan mbek manusa iku dibakas dhisik kewane. Engko nek ndelok dosa mbek ora ya apik kewan. Tapi nek ndelok diakal mbek ora ya apik manusa, tapi nek didelok manusa mbek kewan niku dosa ndi? Dosa manusa. Mulane nek salat istisqa iku kesunatane gawa kewan. Lho nggih tenan mboten guyon, sampean delok kabeh kitab fikih nek salat istisqa kesunatane iku wong kon gawa apa? Kewan. Tapi aja kethek lho ya. Contone ngono iku ya kaya wedhus sapi, engko terus koyo gethek ula bulus wah, malaikate bingung wah. Maksudnya kewan tapi aja bulus, kethek ula. Mulane teng daerah mriku, teng daerah sarang nate kekeringan. Bareng kekeringan tiang salat istisqa ono sing nggo sapi, nggo wedhus. Delalah bar salat istisqa iku udan. Tapi kula seneng mbek kiai ini. Pas udan kiai ini ngendikan itu. Kowe aja GR nak udane krana kuwi ya krana sapi mbek wedhus iku. Mergo ora duwe dosa, mergo ora duwe apa? Dosa. Lah yaitu agama. Agama itu kita ta'abudi. Wong kita jare makhluk paling terhormat. Tapi nyatane nak istisqa butuh bantuan kewan. Itu kesunatan istisqa ngoten to. Tem mriki ngoten mboten. Do nuntun wedhus to. Napa? Mboten sing tek teng kitab-kitab Pak Sami to. Kan go kewan kan? Ya, tapi ya soal kewan kok iso mbayakno. Wah, lah nek wong pasar ngasem mbok gowo mulai ular kobra macam-macam malah repot. Ndak ini menunjukkan nggih karena manusia iku akeh dosane. Mulane jemben teng ora masar iku manusa ora kepengin apa kewan ora kepengin dadi manusa tapi manusa kepengin dadi kewan. Makanya nanti ketika ngadepi hisab gak kuat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu napa turaba. Maksudnya kuntu turaba ya Allah saya jadikan kewan sing di akhir segalanya didhawuhi Allah kuni turaban. Kamu sekarang cukup jadi turab. Intine manusa sampeyan teng ora masar bayangno kaya kewan sing akhir hayate mau didadekno napa lemah. Nah, kadang-kadang manusa itu dalam siklus ini apik kewan malah didhisikno mimma khalaqna napa aman riyen ya. Kalau dilihat dari dosa ndaknya, kalau dilihat dari manusia makhluk terhormat macam-macam ya apik manusa. Wa anasiya lan pira-pira manusa kasiron kang akeh. Jamu insan ente lafat anasi jamu lafat insan. Wa suhu te asline lafat insan iku anasinu. Faudilat moko digenti apa anunun digenti ya aning ya. Wa timat lan dene sopno fiha ing dalem ya apa enggang dalem ya apa al ya ya. Maksudnya ya sing sangka nun diidghamno be ya asli. Au jamu insin te jamu lafat insin. Walaqad sarrafna lan teman-teman molak-malik ingsun to mutar-muter ingsun hu ing ma'il ma'atik sebanyo bainahum antarane wong akeh liat zakaru supaya gelem eling sapa ngake asluhu ya tadzakaru niki kok usum nahwu le ultimat ya gamno apa ata fi dzalik ing dalam dal wa fi qiraatin liat kuru bi sukuni dzal wa dhammil kaf liat kuru nikmat Allah ing nikmate Allah taala bihi klan ma fa aba mongko moh sapa aksarun nasi sapa akeh manusa moh ila kufuron kecuali mungkiri ning nikmat juhudan tegese mungkiri ning nikmat ngingkari len nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna bina ikada mutirna den kei udan kita bina ikada sebab posisi perbintangan iki supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah nak ilmu kula ni orisinil Allah niku gada adat gada sunnah lah dalam bahasa Quran niku perkara iku ana alamate. Dadi misale ana mendung alamate napa udan. Terus Allah niku nggih damel sistem. Misale huwallazi ja'ala syamsa diya awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina napa wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur macam-macam. Itu kita tahu, itu sunahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng.
Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng ora jasane pangeran. Gak repot ngadepi pangeran. Ya memang begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu inginnya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadis sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata sa'ban salasina yauman. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29, nak kepen ikmal 30. Lho ikmal itu ru'yah ta hisab? Hisab. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu Muhammadiyah. Terus dijak goblok bareng kan kita. Mulane susah jadi ulama itu. Mergo dijak goblok niku lho. Ya sama seperti kunut ndak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba'ah Abu Hanifah itu ndak kunut, Imam Syafi'i kunut. Terus kamu bilang Syafi'i NU Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu Ra'is Am? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah ada kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU ada kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu dadi Ra'is Am ning PBNU sing liwat ahwa kan mboten ate. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ruya ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenenge kejutan ya enggak, kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan? Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodhon biasa sama pernah. Anggap aja kalau rutin namanya sain sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan? Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu absolut mana? Akurat mana? Ya ngajak goblok bareng. Paham ki biasa mawon wong sing seneng ilmu tuh ben biasa roh iku roh dojo ben. Ya ben biasa. Nah sekarang itu usum anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya batik wong Yogyo, wah batik nasional berarti orang batik wong Indonesia, anak batik ra wong Indonesia. Jadi batik nopo pakaian nopo nasional. Ya wong golek hadis nganti ngelu kesunatan ibadah nggo klambi putih. Ora ana kesunatan ibadah nggo klambi nopo batik. Tapi nek kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nek nganggo putih iku. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sering ditanya, Gus kowe wong alim ra tau joban. Nak joban koyo wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul seneng putih, setengah-tengah nganggo hem putih wis sunah Rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir wonten. Lah rugen ra mikir nganggo batik. Tapi itu tadi saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau ndak wajib. Lah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne iku wis nglurusno. Itu ndak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi, kelasnya sudah tinggi. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik be Nabi ngendikan kesunatane ibadah itu pakai putih. Nganggo mori kok wong mati ya sudah hem, sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama ndak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu. Kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di soko masjid.
Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki, masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid, pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita, kamu jangan bilang pakai serban itu sunat, kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya, sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban, karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu, tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil beda sirah ketok. Ya kan ya, nah ini mau mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus. Terus bariku lagi dibuka raine ya mus, sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita, cara kowe wajib ta ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarong, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirah. Akhirnya do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi sayan min idkhirin. Akhirnya sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat wis dimaki-maki mbek Jabir. Wis meneng jar. Terus terakhir ngendikan ngene. Aku nglakoni iki liyaronil ahmak misluk. Pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik sejarah Islam ngene iki ya. Liyaroni al ahmak misluk. Ahmak ku bento sing level tinggi, medium men. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jog tuku kurma gampang, sithik-sithik buka kurma, sunah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkarane ke kelar tuku. Zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh iku. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong titik wis. Kok cek repote hukum. Bagaimanapun kue kecangkeman muni sunan mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum iku wis dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin? Wis meneng ae. Kula ge sering, ngger kula kan kiai, ngger poso sering sowan kathah. Kadang sing sowan luwih mlete timbang kula. Gus kurma Gus, nggo apa? Nggih sunah Gus. Ah sunah mbahmu pangan kowe. Oh kiai mbok warai ra sopan. Aku nak buka aku tegan amne. Aneh-aneh ya amne. Namun ini sunah dhewe ae ora usah kecangkeman. Lagi buka kurma pirang tahun? Lebih kali tahun Gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak anggo sunah lagi 2 tahun gegere gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi itu ya biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau enggak mampu ini, kalau enggak mampu ini. Nabi kalau ngendikan ya gitu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut. Kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian. Kalau tidak bisa gini sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitolqatin apa? Wajin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kono apa ngekeki kurma kok khutbah bareng sumpah. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sabar. Wis kula tobat Gus mun mboten ngomong-ngomong ngono ya. Ya biasa saja kalau ingin sunah-sunah biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah. Azimah itu yang wajib atau fardhu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam, sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu tuh.
Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa sauban wahidan. Enggak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya bloter. Ora adzan di bloter gak sopan. Oh memang ya duwene klambi mok sitok iku. Delok ceritane Sa'labah, bar salat salam langsung melayu. Berkali-kali yang bersalam melayu. Jebule apa genta kae. Ya salah bang bersolat ora witir mlayu kenapa? Saya takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Salah bah kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung mlayu. Ya Rasulullah, kambing kula namung setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Iku saking ndak adanya baju. Oh, saiki nang sunatno kon. Ya begitu. Makanya ketika Sayyidina Umar idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nak lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan mergo wong Arab. Supaya saya ndak keriting jubahan kok tonggo ya guyu. Paham ya? Wah aneh ngono. Kemudian nek ora kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Yang penting dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti batik kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngombak gitu. Sifatnya Dajjal itu keriting. Tapi yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal ya enggak gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira enggak mampu bikin yang keriting ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja buatan berlebihan. Paham gitu. Jadi Nabi itu kalau ngendikan seingat saya ini hafal banyak hadis. Kalau ngendikan tuh sampai berkali-kali. Itu tadi mulai kalau sedekah pakai ini kalau ndak mau sampai mulai firsana satin sambil wedhus ijek larang walau bisik hitam ro separone kurma masih kadang ndak mampu fabi kalimatin thayyibah enggak mampu lagi ya soalnya tasaddaku walau bitol qati wajin sedekahlah meskipun dengan ceria. Itu sirinya kenapa saya ngaji guyon karena paling ndak ceria itu happy. Coba kalau saya ngaji merengut meneng terus ketok nyesal terus sing ngaji kan mikir, Gus Bak kurang apa? Kita ngaji ku ana sing kurang. Oh, terus sing kedonya nafsir wah paling kurang sangune. Wah jadi repot. Mulane kula ngeten wis tak pikir, mangsa ora tak pikir. Guyon kula mek sampean nangis mbon ndi ganjaran akeh ndi. Mergo guyon kula bi ilmen nangis sampean mikir utang. Jadi terakhir sedekah talqati wajhin, wajah yang ceria, yang happy. Kowe iki happy kan yo seneng, paling gak mikir nasibe kan. Kiai ku happy ben wis. Jajal misale kiai kok rogen sumpeng. Maca kukar-kukur, bariku angop. Bariku kukur-kukur meneh. Kan wong mikir. Wayahe tanggale bayar apa piye kredite. Waduh. Apa wayahe ditarik sepeda motor kan orang terus menafsirkan macam-macam. Sing elek sing wong alim mulai nafsiri paling terkipe ra iso. Wah, paling elek. Ya nek wong alim kan ana ukur-ukur mesti nek sing suudon kan paling macane bingung terkipe ngono. Ya macam-macam lah sesuai asumsi napa. Jadi kula suwun sama nek dadi kiai nek ra iso sedekah macamnya terakhir ceria. Mergo Nabi ngendikane terakhir tasaddaku walau bitol qati wajhin. Bersedekahlah meskipun dengan keceriaan napa muka atau wajah. Namun kalau itu Nabi diulang-ulang. Jadi kalau ngendikan tuh diulang-ulang. Sekarang tuh orang mau mendorong sunnah Rasul itu satu. Ya berat bagi yang nggak bisa melakukan itu apa? Yang nggak bisa melakukan itu apa? Berat. Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya mau sekolah kepingine kabeh umat Nabi itu happy. Mergo selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara aisarohuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khuyira Rasulullah baina amrayni ilakhtara napa aisarohuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa.
Makanya Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah, sampean nanti tawaf pakai unta apa ndak? Kesel ndi? Nggih kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf itu dulu pakai apa? Unta. Terus saiki mulane Arab Saudi PG MRT berkorisik Nabi unta terus saiki nganggo apa? Kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu sebenarnya no tamu spesial, misalnya pejabat negara sebenarnya atau tawaf numpak kereta muter. Diarani rasah dhisik Nabi numpak unta, diarani sah cek kurang ajar ning dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampeyan muni sah ta ora ya, jujur. Muni rasah Nabi dhisik tawaf. Ngagem to muni sah kok kurang ajare. Wah, ya misale numpak kereta asenan anggap sithik-sithik sebeng 7. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbok sing bakas ngono ben ngerti hukum sampean ben ora anak kiai iku bingung ulama yo mikir hukum iku ketok ceria kula sampean ora bingung ora ceria fa aba mongko mo sapa aksarun nasi sapa akeh manusa mo ila kufuron kecuali ngafirin nikmate Allah juhudan tegese ingkar nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa kufar mutir nabi nawi kada mutir nadien kaeringi udan kita binawi kada sebab posisi bintang sing ngene iki. Walau syi'na la ba'atsna fi kulli qaryatin nadhira. Walau syi'na umpama ngersakno ingsun Allah la ba'atsna yektine nugasno ingsun utawa ngutus ingsun fi kulli qaryatin. Ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing ngelingno. Umpama Allah ngersakno kabeh desa yo di nabi, tapi kok kakek nabi malah repot kan. Yukhawifu kang ngekeki peringatan sapa nabi ahlaha ing penduduk Qaryah. Walakin ba'asnaka tetapi ini ngutus ingsun ka ing sira Muhammad ila ahlil qura maring kabeh penduduk kuliah sekabehane ahlil qura nadhiran khalidati nadhir khalidati nabi liya'zuma supaya gedhe apa ajruka ganjaran sira. Tapi kabeh nabi niku nggih pokoke Allah mampu mawon tiap desa dikai nabi, tapi Allah ndak melakukan itu cukup nabi sitok. Terus kabeh iku nanut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ana guyonan wong Arab wong Jawa apik endi? Apik wong Jawa aja. Ke wong Arab iku cara obat iku dosis tinggi, mulane dikirimi nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam. Dadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan jadi diobati kiai iku wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat be ringan nabi endi? Nabi ringan, mulane jare kiai Jawa, kita apik wong Jawa kok wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi. Berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Sak uning-uning wis. Wong bingung, ngono kok omongane wong napa? Bingung. Lha opo nganalisis ngono barang. Ya wong nganggur iku repot terus. Fala tutik mongko aja nurut sira al kafirin ing pira-pira wong kafir fi hawahum ing dalam hawa nafsune kafirin. Dadi kaya aja anut wong kafir ning menyangkut hawa nafsu. Tapi nek menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial. Ya malah Allah kadang melehno kita mergo kok kalah mbek wong kafir. Nggih misale ngeten iki makanya Imam Suyuti nafsiri fala tutil kafirin ai fi hawahum. Dalam hal yang bersifat hawa napa? Nafsu. Misalnya begini saya contohkan Allah melehno wong mukmin. Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus. Terus matur Rasulullah, ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurono ayat iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum mislu. Jika Anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir wong gento wae wani luka demi kekafiran, kok kuwe wong Islam jare demi Allah ora wani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Ya saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kezaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora gaji tetap, setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Ya. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga enggak tetap. Risikonya tinggi, ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kowe nyai trimo ngono ra wani. Kowe tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Risikonya tinggi ya anyep wani. Jadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalehan kita akan dibandingkan kezaliman. Lah nek wong saleh diutangi dhuwit ora oleh medhit, sebenarnya dibandingno.
Maling mbek maling utang-utangan, wong saleh ora utang-utangan. Ya memang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berani. Coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba. Antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ono hasud sithik-sithik. Paling wong ngrasani. Kiai iso ngene omong tok ora iso nglakoni paling gitu. Padha kiai ini paling hasud. Ya sithik-sithik lah, paling serek. Kalau bandar narkoba gak cocok nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampean cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Zalim. Jadi eling-eling ya. Terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezalimannya. Enggak terus preman-preman nak belani kanca wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Wis repot preman-preman nak tobat wis repot. Kulo nu rada nyesal mek tobaté preman. Nak ana preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid, men itikaf terus mbek wong sopan. Niku ora pas ajane. Nak tobat itu tetep ning perapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat diganti preman sing lunak. Ora terus ning masjid ya sing iki tetep diganti generasine ngono. Mestine maksudnya mesti ora kok terus elek mboten mestine tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Anggere ana ndekne wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Kata Rasulullah andikan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma'izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Wis kira tau mikir to sak dinane kula roh sak dinane dongane Kamis masuk Islam Jumat. Ning omahe adike ning gone IP-ne. Mergo diwacana Quran surat Toha. Bareng Islam metuki Nabi, mun walhasil bar Islam teng Zaid bin Arqam ning mbene Nabi terus langsung marani Umayyah Abu Jahal ora terus ning masjid menenge mboten langsung marani Abu Jahal. Angger ki ganggu Nabi tak pateni. Bariku marani Abu Jahal. Aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing delik. Paham nggih? Dadi enak lho maksudnya. Lah misale terus Umar dadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab monggo derek akhir. Wah. Kacau. Artinya enggak ada perubahan kan kalau gitu. Lan Ruhin mantan preman mboten kok tobaté ning kene ora roh. Mboten harus kiai dene. Mestine ngoten. Makanya Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah. Karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sufyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah al-Kadzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu tuh sing mateni sinten? Wahsy. Jadi Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah, tobat saya membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Lalu misalnya terus Wahsy tobat, terus sampai nyapu masjid, terus gak duwe selera tarung, zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid, bariku ngiseni jedinge, terus bareng tidak perang wedi wae repot. Ya niku ide kula tapi ora kudu nglakoni. Nek mau cerita ilmu, sampeyan ora kudu nglakoni. Ya tunggale wong preman brah-brah. Blojo narkoba entek akeh dilakoni, nggo judi diakoni. Sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta. Bareng tobat ngeboni masjid 10.000. Padahal donyane jek akeh. Mestine tobat yo. Saya zaman judi semalam 3 juta. Sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 lah minimal diluwei. Ora malah pas tobat nglebokno amplop masjid yo. 10.000, kadang 2.000. Repot-repot. Tapi ya apik tobat, mesti cerita. Ndak begitu, mestinya berbanding. Paham nek sampean takok tobat itu cara ulama nggih ngoten niku berbanding. Mulane riyen Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu. Saya masih ingat
makalahnya Khalid bin Walid, fakama anni aktsartul qatla fi kufri aktsartul qatla fi islami. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam mengatur strategi perang. So Khalid itu utek elek kan, pikirannya ala sahabat yang menuso ruhin es kayak wong wedok ambek apa jenenge ghanimah mesti medun. Sahabat ora kabeh kaya aku kan ana kaya kue barang macam-macam. Gunung Uhud itu dhuwure sak musolane iki Jamira Gunung Uhud kaya Merapi niku mboten. Nah kaya Merapi amanah ning dhuwur tetep ra kenek, meleyang to. Dadi Gunung Uhud itu dhuwure sak musolane mbok dhuwur putih. Wong kula nate mriko bolak-balik kan gak bisa nek urung tahu. Kula kaya wong India dadi melok itikaf teng gunung lho Uhud. Mbok piye dalile mbok apa ya ora roh. Lah itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter ke belakang terus ghanimah itu dilepas. Ya dulu itu dalam perang dulu tuh ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang kok ruhin itu udah akabir sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang seperti itulah. Sahabat kebanyakan turun ternyata Khalid itu muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Yo penak karek manai kok dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strategi ini Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Ini kelimake itu di perang Tabuk, di perang Yarmuk, di perang Tabuk. Itu di panglimani siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Khalid. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak sampean biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mau jelas gini gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 1:3 ya? Nah itu dulu pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft sholat, jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit, mana yang banyak. Habis Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu. Pokoknya tak kayak gambaran coro Jawa paling gampang. Lagi mau kitabnya malah bingung loh. 100 pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda, disebut fal mughirati subha itu. Yang itu wal adiyati napa? Dobha fal mughirati subha itu. Ini pokoknya anggap seperti itu. Fal muriyati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon gerak sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3.000 itu disuruh memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Wih, pasukan Islam teko wakeh, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Paham sih kalau maksudnya? Sehingga wong kafir melayu perkara ini tidak mungkin kita tandingi. Orang Islam dapat bantuan baru, padahal ya wonge podo. Mau baris tok dirubah. Nah misalnya sing mimpin Mustafa sembah jare mati ya syahid, mati kabeh wong Islam. Nah itu artinya dia masih ingat betul. Saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan Islam. Coba bayang nonton ning padang pasir 3.000 orang, yang 100 di depan negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru. Padahal ya orangnya sama. Akhirnya orang kafir merasa wah nggak imbang. Kita tidak imbang karena orang Islam dapat bantuan. Terus menang perang itu. Lah itu tobat bener gitu loh. Orang kok pas kafir cerdas, buareng Islam tobat nyapu masjid. Sebariku ngaji ngantuk.
Padahal zaman kafir cerdas, memperdayakan ekonomi nganti sugih bergeder. Bareng Islam terus dunia entek melarat, terus nyapu masjid, terus bariku salat qobliyah ba'diyah mulai mbok poso sunat. Ya ndak apa-apa itu, tapi sugih tetep kok zaman kafir sugih. Zaman Islam kere, mestinya zaman Islam ya sugih, terus kecerdasan dan hartanya untuk liizatil Islam wal muslimin. Mestinya, tapi ya enggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya enggak apa-apa. Ojo kok terus dari Gus Pak ngono ku elek ya ora ana jenenge tobat mesti apik, tapi enggak fair gitu loh. Maksud zaman nakal serius, zaman tobat sekenanya itu kan fala tuti mongko joto atsira al kafirin ing pira-pira kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir. Wajahidhum lan merangi sirahum ing kufar. Merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran. Maksudnya hujjah. Uang iku nak merangi wong kafir nganggo Quran, ndak mesti perang iku nganggo pedang. Niki jelas kita bire wajah itu bihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujjah yang dengan hujjah itu jelas-jelas ketok bener agama napa Islam. Wajahid lan merangi sirahum ing kufar bihi lan Quran ayat Quran itu Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad kelawan berjuang kabiran kang gede. Wa wa ta'ala wa alladzi zat maroja ingkang lepas sapa Allah al-bahraini ing dua laut. Arsalat sing lepas sapa ta'ala huma ing al-bahraini mutajawiraini hale berdampingan. Hadza utawi iki ku adbun iku banyu sing banget segere, banget manise, banget segere. Furatun tur enak diombe, sadidul udzubati tekse banget manise. Iki kuwi nak manane mudah diminum. Wa hadza utawi iki ku milkhun iku banyu asin, ujajun tur banget paite. Syadidul muluhah tegese banget paite. Tapi wasemono sungai sing gampang diminum. Misalnya sungai Komerapi sing napa gampang diminum maksudnya mboten pahit. Ketemu laut sing banget paite meskipun banget asine, apa hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala bainahuma antarane banyu sing napa tawar lan banyu sing asin, Allah gawe barzakhon ing pemisah, hajizan tekse pemisah. Kita ndak tahu pemisahnya piye, pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut itu air napa tawar. Layak tali itu ora campur apa hadu masalah sijine banyu asin dan banyu tawar bil akhir iklan sing liya. Mergo wonten apa hajiz, wonten apa hajiz, ana pembatas. Wa hijron lan tegese pembatas, mahjuron kang iso nglindungi. Sitron tegese tutup. Mamnuan kang iso den cegah bi sebab anane sitru. Sebab anane pembatas apa ikhtilatuhuma, apa campure banyu asin dan banyu tawar. Walami wabaladih. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya tidak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, sewengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu lama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gus Yofur menyebut kitab Mbah Hasyim itu mengharamkan kentong. Beliau masyhur itu punya kitab namanya Al-Jasus an Tahrimin Nakus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk? Ada sahabat yang usul pakai kentong. Dzakalin nasoro itu Nasrani. Ya pakai buk itu semacam trompet besar. Dzakalil Yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah dzakalil Majus. Sehingga dari hadis itu Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hasyim dengan ngarang kitab Hazruus Antahrimin Nakus. Jadi beliau ngomentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nganti ngono. Itu jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi enggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Yofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbak Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan. Karena mau ada Mbah Hasyim.
Cerita itu mukarrar di Kiai Fakih sama di Kiai Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hasyim datang, seneng, ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama enggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres kentong pun kula delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hasyim. Jadi GR-nya Mbah Hasyim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan toh gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres sedanten kentong beduk sudah disingkirkan. Itu di depan Mbah Hasyim. Saking lugunya santri, nah saking ikhlasnya agak ngerti mahalus syahid ini adalah Mbah Hasyim. Saya mau teruskan cerita Gus Sofur. Dulu Mbah Mun ngaji di Lirboyo, tapi Kiai Makhrus ngaji sama Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Ghazali. Beliau menantunya Mbah Ghazali, tapi ya sudah ponaan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Dawud. Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena ketika beliau berposisi di Israel, kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang kita yakin tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang muslim, orang mukmin, tapi karena di desain mereka ya dikemuli bendera Israel. Dan disebut Abul Yahud. Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikuti mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya. Buyut saya itu orang kaya dulu, namanya Badur Rahman. Itu kaya sekali, tanahnya banyak. Dulu cerita Mbah Hasyim ya kaya sekali. Mbah Maksum juga kaya. Mbah Abdul Aziz juga kaya. Karena dulu itu inginnya kiai itu yo ketok sugih lah, gak ngel-ngelo santri. Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah ndak alim, itu ndak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri. Aku tak kedonyan, mbah-mbahku ya kedonyan. Buktinya tanah yombo. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanad keilmuan yang diceritakan Gus Sofir itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan Masyayikhon al-Kiram atau Ajdadan al-Kiram. Nah, ini yang bahaya, yang sering Quran mengingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu, kayak orang Yahuda tadi. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu menstatuskan mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela maka anak Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka, sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al-alamah yang minnah itu sudah wafat dan kadang-kadang dzurriyyahnya itu tidak kita. Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah. Akhirnya ya enggak boleh dikholi, enggak boleh diziarah, terus seakan-akan yaqtaduna bi ra'yi, seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat syekh ini, padahal enggak. Nah sehingga tradisi ketersambungan sanad tadi, baik secara genetik atau secara asbab, itu harus terjaga. Saya beberapa kali, banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir itu saking senenge kitab, ben santri ini so ngaji kitab, itu kalau ada alumni Lirboyo, alim disuruh baca mu'in di sini itu Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjiknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran itu hafal tok, tapi yo paham. Dan penggalinya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau nggak salah, binti Karim, binti Manap. Punya putra Gus Habib, Gus Toha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rozin. Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Ali Maksum, angsal Nyai Hasyimah. Sampai Pondok Kramcak ma'ruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu komplain, fa'ala yafulu kok terus fa'lan ya, fa'ala yafulu ya uf'ul gitu kan. Masuk fi'il kok
jejer isim gitu. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorof. Sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum Jogja. Jadi wali antok yang satu Maksum Ali Kuaron, yang satu Ali Maksum. Ya itu dulu saingan ngarang sorof. Nah ini yang menang siapa? Ya terserah duriannya. Kalau duriannya keren ya menang karena terserah yang kampanye. Saya bayangkan adekan Mbah Zubair tidak punya anak sealim Mbah Mun. Mungkin kalau Mbah Zubair juga tidak sewow kalau punya putra Mbah Mun. Karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syair Arab itu kama takarroma, kadang dilafatkan kama tasyarrofa bi Muhammadin adnanu. Orang berpikir Adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah Zubair karena ada Mbah Mun. Orang mencari Mbah Dahlan karena ada Mbah Zubair. Wong kok alime ngono iku bapake sapa? Wong kok alime ngono iku putune sapa? Tapi kalau kita ini sudah ndak alim, ini orang sudah enggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya. Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga zuriyah ini penting. Kenapa para nabi mesti donga zuriyatan thayyibah? Kenapa selalu berpikir tentang zuriyah? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh ini, tak puji betul, saya hari ini tidak ingin gojlok. Supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur, juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu. Kamu harus NU dan harus mempertahankan NU. Tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita. Dulu Mbah Hashim itu ngaji Syekh Mahfud. Nah, Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis, sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Almanar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak agresif. Yang Mbah Hashim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang. Mbah Hashim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min minuskatin wahidah mimam bain wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbah Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbah Ali dan sering saya pelajari. Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Berarti kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbah Ahmad Dahlan. Kita kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, bukan mazhabnya Mbah Hashim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan qabla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Arif Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, apalagi zuriyahnya Mbah Azhar Basir. Nah beliau dulu ngaji di Termas. Dulu itu enggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas, yang kunut itu NU, yang enggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Ki Miftahul Ahyar kira-kira gitu kan anak buahnya Pak Said Akil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini to the point, supaya nggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Bali itu unik. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif-sensitif lah. So, yang ini ya. Ziyar al-Babus Samin, terus sebentar ini yang bab tawassul. Di sini halaman 90, mungkin santri-santri kerap ya bisa ngecek lagi di kitab Hujjatul Ahli Sunnah. Ketika cerita tawassul, di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi apa? Perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya
yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini? Sampai halaman ini yang Qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran. Fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain halaman 100 waji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama tabudu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imamin Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah. Karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong itu. Itu Robi'ah sabda sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanatnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga gak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah, wa matilka biyaminika ya Musa. Ma'ana wa ta'ala a'lam. Tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Wali Maksum pasti grogi. Santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya. Yang ringan-ringan. Wis sarapan ya. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan. Tanduk mangan sing enak. Orang santri atau mangan enak. Ya tidak pernah ngomong yang penting. Ngendikan yang penting. Nah karena Nabi Musa ini grogi. Ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, sahaku iku gawa apa? Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali, iku pangeran, sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterang. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya aso ya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wal ya fiha ma'arifu ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting mesti. Nggih nak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalokan wal. Masih terangno terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wal ya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yubahi bi ummati. Saking yubahinya sampai ngendikan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip lah, mirip-mirip kayak ulamanya nabinya Bani Israil. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali. Bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi ila darajatin nubuwah.
Itu akhirnya, ya kalau kamu nggak percaya panggil. Yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga nggak mau kalah itu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, Mas Muka, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Itu disebut panjang sih. Nabi Musa guyu-guyu. Kamu lama kok ngomong yang enggak penting. Ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu. Dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya. Jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Kepanjangan itu. Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu terus. Jadi Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya alamu sirra wa akhfa. Dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab aso ya titik, bukan kepanjangan. Atawakkau 'alaiha wa syubha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya aso ya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan kayak gitu. Terus ada Nabi Musa terus bilang, ya pinter tenan aja gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan kebetulan Imam Ghazali. Gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku mbah sak wulan lah kudu tau mondok Lirboyo. Piye-piye aku tau ngaji Wakarim. Terus yang disuruh mbaturi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Biasanya enggak pernah ngaji ya, pokoknya gerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Mbak Karim saya masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu saya masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Mbah Mun. Itu Mbah Mun hormatnya sampai untuk jatah salam template. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya. Sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gue abal ya, boten berarti gue aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet deh. Jadi ditakwil sendiri lah, mau kamu nih gue abal ya, boten Gus, yes berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah faqaddimu baina yadayna najwaakum apa? Shadaqah. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ipar kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Mu'asir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbak Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zofur ke Al-Azhar sudah alim semua. Teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi. Mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh enggak. Biasanya keamanan itu musuhnya apa? Banyak. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam? Sehingga di antara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan sama Allah enggak boleh, bukan berarti enggak mustajab. Redaksinya famana aniha, memang enggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang.
yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya tidak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofuru, Mbah Mun luwih ikhlas dibanding ditukari wong liya. Nak ana kakak ditabuk adik, wong tua luwih ikhlas dibanding ditabuk tangga. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD, itu kan. Atau dikritik orang-orang yang nggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran. Justru bagus kiai tukaran. Dibanding kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Ali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Ali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan. Itu yang membawa Thariqah Syadziliyah di Solo Raya. Yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Thariqah Syadziliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nah, pesan saya karena tadi Mbah Munawir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa qiraah sab'ah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling pertama ini nanti butuh data. Dan itu agak kerepotan lah. Tapi yang jelas mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa sab'ah ke sini itu adalah Mbah Munawir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmus Satibi. Terus Nazmus Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Yang nulis dulu Mbak Dola Salam. Bapak saya itu murid Mbak Dola. Dulu Mbak Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Badola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaidi. Yang Ki Zubaidi akhirnya jadi menantunya Mbak Ahmad Su'eb. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofia, itu angsal keluarga Lasem yang adiknya. Sofia ini punya adik Badi'ah yang jadi ibunya Ki Sahal. Terus Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, punya di Garwa Ki Mansur punya anak Gus Qayyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Maftu itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga sanad guru ya Lasem. Tapi Lasem Bahdawi itu dulu ngajinya di Mbah Umar Harun di Sarang. Nah, Mbah Umar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan. Terus makamnya di Lasem. Namanya Habib Haidar. Itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali. Biografinya Mbah Maksum. Itu ditulis oleh Habib Haidar. Namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar. Itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Su'eb. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu gak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal. Lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sanad harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan, terus ngomong ra penting. Itu juga sanad. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji itu agak beling itu, pokoknya beling lah. Seneng siapa itu, rondo lah apa. Pokoknya beling. Ketika Mbah Mun dilaporin tamu kalau kaji itu beling sama rondo itu, Mbah Mun tanyanya lucu. Lho ayu no cung, wayu banget Mbah. Wayu. Itu bapak juga bakas ayu nih. Dulu saya sekali ini kiai kok bakas wong ayu, bakas budine barang lah kira-kira gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah ngerti itu, kata bapak gini, ya abek bakas ayu hak timbang iya no malah qadzaf. Ternyata seni. Sekali Mbah Mun atau bapak bilang, "Waji kok zina kaji," maka larinya ke qadzaf. Maka menghindari bahasa menuduh, ngomong yang enggak penting. Lho ayu no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang
Jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kaku hati sama Ki Jawa. Orang supaya tidak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, suwengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Perlawanannya sederhana, enggak pakai tahajud, enggak pakai wiridan karena Ki Jawa juga koyoke rapati potongan ahli ibadah gitu. Itu jagungan gitu. Jadi setahu saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid Bedowi. Saya masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah Hamid itu mesti nangis. Karena dua orang alim bertemu. Yang akhirnya ya bisanan itu. Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbah Nafisa, terus jadi Mbak Salih Hindun itu. Jadi dulu itu ya guyon terus ketika ketemu. Itu yang sering bodoni Mbah Hamid itu ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid Pasuruan, nak wali tenan aku teko ditata nomangan. Jadi ukurannya ya. Ternyata sampai sana di keimangan tenan. Masih belum mengakui, kan nak wali tenan aku itu kiai rung di mobil, dongakno aku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih gak terima. Lalu itu Mbah Hamid akhirnya berdoa, ayo monggo, mungkin-mungkin Ki Bisri gak ada mobil. Itu setelah didoain masih tanya, mereknya apa merek? Jadi itu Mbah Hamid jawab, yo paling Holden itu. Paling Holden. Itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden. Suatu saat Mbah Bisri diundang Mbah Hamid gak dikasih pisau. Karena utangnya sudah banyak Mbah Hamid. Mbah Bisri ini utang doa tadi. Itu ya gak dikasih pisau. Ya gak mau kesang rapopo kelambimu kayak no aku. Didol sama muhibbinya Mbah Hamid. Itu harganya melebihi jatah pisau. Ketemu Mbah Hamid. Kang, susu Kang, mergo. Jadi dulu itu rileks, makanya ini yang diceritakan ke Zofur. Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanat itu ya rileks, hidupnya itu rileks. Karena rileks ini perlawanan terhadap kemungkaran. Saya dulu musyawarah sering sama Gus Zofur usul fikih. Itu jelas di antara yang ditulis Lubil Usul itu. Ya kita tahu tadi misalnya sanad usul fikih, Mbah Ber itu sangat al-usuli, Kiai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Mun. Punya murid diantaranya Kiai Sahal. Kiai Sahal punya karangan Thariqatul Husul, fi syarhi Lubil Usul. Itu Thariqatul Husul itu beliau ngendikan dalam mukaddimah bahwa saya bisa mensarah ini berdasar ngaji maknani sama Mbah Zubair. Terus beliau mengutip sarah itu dari kitab Nailul Ma'mul. Beliau ngendikan binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Dan itu ditemukan di Kiai Mansur di Lasem. Karena Kiai Mansur iparnya Mbah Sahal. Mansur bin Khalil itu diantara katibnya Syekh Mahfud. Jadi semuanya ini sambung. Mbah Ber, saking ahli usul fikihnya, kalau ngajar usul fikih itu, kalau guyon, takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang sarah. Ya sudah, terus Mbah Zubair, Kiai Fakih, terus Syekh Mahfud. Di sini Syekh Mahfud, termasuk orang yang dekat Mbah Munawir, sampai putrane Mbah Mahfud, namanya Gus Muhammad, dibawa Mbah Munawir, kemudian mondok di Termas diantaranya, terus dinikah jadi menantunya kalau nggak salah Haji Taslim di Betengan, kemudian sekarang juriannya Mbak Mahfud di Betengan. Ini nggak boleh hilang secara seperti itu. Diantara di usul fikih diterangkan ketika diantara 5 hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes nggak bisa seperti itu. Ifma min mubahin illa wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Tidak bisa, mubah itu tidak ada. Kalau kiai jagungan semalaman, itu Allah ngitungnya itu hada taroka dugem, wa hada taroka delok dangdut, wa hada taroka kada wa kada. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas kaya ora kuat timbang gremeng. Sewengi jagungan, setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagungan. Jadi jagungan saja ada ilmunya bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asi. Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh gunanya adalah tarkul haram. Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wae bojo blonjo turu. Karena
Wayang rumah ibuke turu. Itu halal wajib. Jadi mubah itu resikonya ya bisa tarkul wajib, bisa tarkul haram. Sehingga kalau sanad ini terjaga secara baik, secara kultur. Saya sering juga sakuan sama Gus Yofur itu mesti tak niati gitu. Jagungan wong alim iku ibadah dan menikmati ibadah adalah dabul auliya wa dabul ulama. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya waqud buhadaddin al-istildad bil mubahat. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya qutbu hadaddin, madaru hadaddin, pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al-istidad bimbah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa qasmu dhuhri syaitan, bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain isra potongan. Tapi nak kangkang ning komplek H gitu jagungan mbek kancane, ngenang mlarate, mbok ngenang ras sekolah ramunggah, kenangan sing ramunggah diarani istiqomah. Gitu kan diarani tulus zaman, kok sing munggah dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang hafal 3 tahun mesti digojol kancane. Gak apik kesusu itu. Kesusu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang enggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas. Ini yang partai tulis zaman katanya. Ahli sobri katanya. Akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon, tapi enggak ada stigmasinya, saya enggak naik. Di pondok sarang itu saya punya teman itu banyak yang sekelas dengan saya, sekelas sama Gus Kamil, akhirnya sekelas dengan Gus Zofur. Padahal saya ini kakak kelas. Saya temannya, Gus Kamil temannya Gus Zofur. Ini anak ini enggak pernah naik. Itu enggak dinyek, enggak dicibir di pondok. Karena guyonan tadi. Guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah. Nanti yang goblok juga tenang. Karena kiainya cerita, kadang santri goblok ya baru kan. Di sini pondok akeh santri ora tau sinau ning omah dadi kiai gede. Selalu kiainya tuh cerita seperti itu. Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya. Iya, jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini barokahnya Masya Allah. Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya senengannya guyon. Karena tadi guyon itu luar biasa. Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu enak ngaji ya guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam kok ngaji kok jak nangis pisan, nangis ping pindho katanya. Sudah jak guyon ae. Paling gak lali. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiyat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali. Mbah Ali Maksum ya senangane guyon. Gejol-gejolkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon, tapi al-istildad bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar ma'afalan duher jom mana piye ije. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah enggak bisa mikir ya cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid kerap ya. Jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau tuh kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya 2, yaitu al-ma' wa turab. Abu Hanifah nambahi wanar. Alasannya Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka dan alasannya Allah litadhirihim untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar di situ campur teletong campur apa-apa itu kalau sudah mazhab Abu Hanifah selesai sudah suci karena sudah ngelewatin pembakaran. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudu dengan api bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilaful Malik
ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuruh posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Mbak Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub anizina. Orangnya terus bilang atubu minazina. Ada lagi pemuda datang dibilangin tub an ukuki walideka. Terus bilang tub tu an ukuki walidaya. Sampai yang terakhir ada tub an simai alatilahwi atau an samai alatilahwi. Terus tub tu an samai. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah. Kalau hanya sekedar melihat bak-bak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu. Nah dulu ciluk ya mungkin ya tikusnya cilik gitu. Nah dulu suwi ya tikus werok itu atau apalah. Pokoknya beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup. Ya Allah, saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mukmin. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satarahu, bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasafah. Makom yang kita sampai sekarang tuh makom setelah Abu Hanifah mukasafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasafah, minta makomnya ditutup tidak menjadi mukasafah. Dan alhamdulillah kita sudah tidak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwa, yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya tidak mukasafah, tidak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patokan. Makanya saya tahu betul ketika Kiai Hamid Pasuruan, beliau dulu ngaji Jamul Jame, ngaji Juman, Bali Maksum di sana sama Gus Habib, sama Gus Muhammad bin Mahfud. Termasuk mbah saya kandung dulu Kiai Sidik. Mbah saya yang dari itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu Kiai Nur Salim ngaji di Buyut Baiti. Dulu itu kawin juga sederhana, kayak cerita Gus Zofur. Jadi bapak saya kandung itu Kiai Nur Salim itu ngaji di Mbah Baiti. Mbah Baiti itu adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah Mbah Baiti itu teman akrabnya mbah saya namanya Kiai Nur Sam, Mbah Nur Sam. Singkat cerita terus Nur ke Jorabin arah-arah Bekno itu. Setelah bapak saya ke Badullah mau ditawarin jadi mantu, kata bapak saya kula pun dipek mantu Mbah Baiti. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu cucu Mbah Baiti, cucu lambung. Jadi mbahnya ibu saya itu Mbak Yunya Mbah Baiti. Namanya Mbah Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu. Yang Mbak Idris ini bin Umar. Ya Mbah Umar yang banyak Mbah Hamid, Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbah Idris namanya Abdul Khalik. Kalau kecilnya Mbah Hamid namanya Abdul Mukti. Kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadin kalau nggak salah. Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga. Sehingga tidak ada ceritanya kiai-kiai yang jagongan kemudian santrinya itu yang agak-agak khawatir. Kiai kok sungi-sungi jagongan, gak tahajud, gak duha, itu tidak ada. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkarat. Jadi sehingga di kitab Ihya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagungan itu min ahlil bitolah wa takasul. Itu orang-orang yang pemalas itu enggak. Tapi mereka bisa mengasiki Allah. Bahwa dalam jagungan ketemu teman ya asik, gejul-gejulkan sama Pak Maftuh ya asik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.